Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Putri Zahra dengan NIM 55542200025, kelas 2A dari jurusan Ekonomi Syariah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai materi yang berjudul Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dan sistematikanya. Baik, untuk materi kali ini yaitu mengenai hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan sistematisnya. Sebelum itu, kita perlu tahu, apa itu hukum perdata? Secara umum, hukum perdata ialah peraturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain sehubungan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan sosial dan kekeluargaan. Hukum perdata juga bisa didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, hukum perdata itu bisa disebut dengan hukum privat atau hukum sipil, yang didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan atau larangan yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang yang dalam proses penerapannya itu dilakukan secara dipaksakan, sehingga nantinya di tengah-tengah masyarakat akan tercipta ketertiban. Di samping itu, juga diterapkan sanksi bagi orang-orang yang melanggar. Selanjutnya yaitu hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama yaitu hukum perdata menurut Profesor Subekti. Menurut Profesor Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, beliau menjelaskan bahwa hukum perdata ialah semua hukum pokok yang mengatur kepentingan seseorang. Namun di sini tidak semua bidang hukum perdata itu bisa mengatur secara rinci mengenai kepentingan seseorang. Karena pada perkembangan masyarakat saat ini, beberapa bidang hukum perdata itu sudah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik. Contohnya itu hukum perkawinan atau hukum pernikahan atau juga hukum perburuhan. Selanjutnya, hukum perdata menurut Profesor Sri Sudewi. Nah, beliau ini memaparkan bahwa hukum perdata ini ialah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Materi selanjutnya yaitu keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan karena beberapa hal, contohnya seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang seakan tidak ada habisnya. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan hukum di Indonesia ini masih lemah. Yang pertama, ada banyak penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Maksudnya di sini, semakin tinggi status seseorang, maka semakin besar pula lingkup pengaruhnya, terutama bagi mereka yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ada risiko terjadinya kecurangan di Indonesia, misalnya banyak terjadi kasus korupsi di kalangan pejabat yang sangat amat merugikan negara. Namun kasus ini terkadang lambat untuk ditangani karena penyalahgunaan jabatan tersebut. Yang kedua, ada kegiatan transaksi suap menyuap yang masih sering terjadi. Nah, transaksi ini itu banyak dilakukan pada penegakan hukum di Indonesia. Jadi banyak oknum pemerintahan tertangkap melakukan transaksi suap menyuap ini terhadap hakim dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gitu. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu kekeluargaan atau kekerabatan. Nah, kenapa kekeluargaan atau kekerabatan ini bisa menjadi masalah dalam penegakan hukum? Karena di Indonesia ini kebanyakan orang masih menempatkan keluarga di atas segalanya. Dalam penegakan hukum, prioritas keluarga atau orang terdekat tidak boleh diberlakukan, karena tujuan utama hukum adalah untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang siapapun. Nah, secara umum,
ketiga faktor di atas itu muncul dalam penegakan hukum di Indonesia yang membuat hukum di Indonesia ini semakin terpuruk. Oleh karena itu, perubahan yang lebih baik harus dilakukan agar tujuan umum atau tujuan utama dari hukum itu bisa tercapai. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat hukum perdata. Yang pertama ada sejarah lahirnya hukum perdata. Diketahui dari sejarah bahwa sebagian besar hukum perdata Eropa itu berasal dari hukum perdata Perancis yang dikodifikasikan pada tanggal 21 Maret 1804. Nah, sebelum kodifikasi ini terjadi, itu tidak ada satuan hukum di Perancis. Kita perlu tahu bahwa wilayah nasional Prancis terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan tengah yang merupakan yurisdiksi lokal, yang di bagian utara dan tengah ini berlaku sebagian besar hukum umum Prancis kuno, yang tumbuh sebagai hukum lokal dan berasal dari hukum Jerman yang berlaku di Jerman sebelum Prancis ini diduduki oleh Romawi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, setelah hukum Prancis kuno ini berubah menjadi tumbuh menjadi hukum lokal, hukum Romawi juga diberlakukan. Akan tetapi, hukum Romawi ini tidak berhasil meniadakan hukum setempat. Nah, hukum Romawi ini berlakunya di sebagian besar di bagian selatan Prancis. Di Prancis pada paruh kedua abad ke-17 terdapat aliran-aliran yang membuat kodifikasi hukum yang berlaku di sana untuk menimbulkan standarisasi hukum Prancis. Pada abad ke-17 dan awal abad ke-18, Raja Prancis memberlakukan beberapa undang-undang umum yang mengkodifikasi bagian-bagian hukum Prancis pada saat itu. Nah, hukum perdata Prancis itu tidak dikodifikasikan sampai setelah Revolusi Prancis pada tanggal 12 Agustus 1800, di mana Napoleon ini membentuk panitia yang bertugas menyusun rencana kodifikasi. Nah, sumber kodifikasi hukum menurut interpretasi pengadilan Prancis dan Potier dan Domat ialah hukum Romawi, bukan hukum Romawi, hukum adat daerah Prancis. Hukum perdata itu dikodifikasikan pada tanggal 21 Maret 1804 dan pada tahun 1807 kodifikasi hukum perdata yang disebut Code Civil de France diterbitkan kembali seperti Kode Napoleon, hukum kriminal. Dari tahun 1811 sampai 1838, Kode Napoleon ini juga merupakan kode hukum resmi di Belanda. Namun setelah berakhirnya pendudukan Prancis di Belanda pada tahun 1813, dibentuk sebuah komisi untuk merencanakan kodifikasi hukum Belanda atau kodifikasi legislasi nasional, yang sumber hukum kodifikasi hukum perdata Belanda juga sebagian besar adalah Kode Napoleon dan sampai batas tertentu hukum Belanda lama. Kodifikasi hukum perdata Belanda menurut asas kerukunan merupakan salah satu contoh kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Hukum perdata Eropa di Indonesia berasal dari hukum Romawi, hukum Prancis kuno, bahkan hukum Belanda kuno. Pemberlakuan KUH Perdata dan KUH Dagang pada mulanya hanya ditujukan untuk korporasi-korporasi Eropa dan sejenisnya, namun belakangan juga diterapkan pada warga Bumiputra. Sampai pecahnya Perang Pasifik, bahkan sampai runtuhnya kekuasaan kolonial di Indonesia, standarisasi hukum perdata bagi seluruh lapisan masyarakat dianggap masih belum tercapai. Di bidang hukum perdata, dualisme hukum ada dan berlaku antara golongan Eropa dalam hukum perdata dan niaga dan golongan pribumi dalam hukum umum. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pasal 2 Ketentuan Peralihan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa semua organ dan peraturan negara yang ada tetap berlaku selama belum ada mengorganisir yang baru di bawah konstitusi ini.
Dengan demikian, sistem hukum kolonial yang berlaku pada masa penjajahan Belanda tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan-peraturan baru, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya, hukum perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Hukum perdata yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum orang dan keluarga. Buku pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda mengatur manusia sebagai subjek hukum, hukum keluarga dan hukum perkawinan. Dalam perkembangannya, bagian-bagian tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda ini, Hukum Perdata Belanda ini mulai dikembangkan. Hukum perdata terbagi menjadi banyak peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi landasan hukum perkawinan. Yang kemudian seiring dengan perkembangan waktu, undang-undang tersebut pun mengalami perubahan. Perubahan ini menjangkau batasan usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan aturan dengan menaikkan batas minimal unsur perkawinan bagi wanita. Para peserta dalam pelatihan ini nantinya dapat lebih memahami perkembangan hukum orang dan keluarga saat ini. Yang kedua yaitu hukum benda. Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda mengatur tentang benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dalam definisi telah mengalami perluasan makna dengan lahirnya benda yang tidak nyata atau benda virtual. Praktisi-praktisi hukum juga akan secara lengkap menjelaskan dasar-dasar dari hukum benda sehingga dapat menerapkan peraturan yang ada sesuai dengan konteks benda yang berubah seiring berkembangnya zaman. Yang ketiga yaitu hukum perikatan. Buku ketiga Kitab Undang-Undang Yang ketiga yaitu hukum perikatan. Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda mengatur tentang perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum bersifat harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak berhak atas prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk berprestasi. Berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, bahwa perikatan bersumber dari perjanjian atau kontrak dan undang-undang. Selanjutnya yaitu hukum perdata yang ada di Indonesia. Yang keempat ada ajaran perbuatan melanggar hukum. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti rugi. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda tersebut, seseorang bertanggung gugat atas kerugian orang lain apabila ada perbuatan melanggar hukum. Ada hubungan kausal, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada relativitas. Yang terakhir yaitu hukum pembuktian dan pengaturan alat bukti. Seiring dengan perkembangannya perekonomian dan perdagangan, semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat, sehingga dibutuhkan langkah perbaikan demi keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan kreditor dan debitor. Dilakukan pembentukan produk hukum baru untuk mendukung pengembangan perekonomian nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya mengenai sistematika hukum perdata di Indonesia. Yang pertama tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Hukum perorangan merupakan hukum yang memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan.
Yang kedua yaitu kekeluargaan. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan dan hukum bersumber pada pertalian keluarga. Misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan. Yang ketiga yaitu kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir yaitu waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum, kekayaan, dan si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Baik, sudah selesai pemaparan materinya. Secara umum, hukum perdata ialah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Dalam peradilan hukum perdata diutamakan perdamaian karena hukum perdata itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang, tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian. Mungkin cukup sekian.